ada taman di kebun tua dan kebun di taman tua. Taman tua dan kebun tua satu kesatuan. Taman kebun tua itu dahulu representasi dunia. Inilah dongeng Taman Kebun Tua. Selamat menyaksikan. Woi, bangun. Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Taman Kebun Tua terbayang lewat awang-awang yang senyap. Lewat visualisasi bidadari yang bersayap di tempat yang jauh. Saking jauhnya sampai-sampai digambarkan dalam sosok mitis yang bersayap. Jangan remehkan hal-hal seperti ini. Makna mendasarnya harus direngkuh. Mengapa begitu? Karena ada bandingannya. Bandingan itu menunjuk tempat yang sangat dekat. Jangan juga yang begini dianggap angin lalu saja. Tajamkan rasa. Matangkan pikir. Kuatkan dalam berkhidmat. Suka menghormat, sopan santun, melayani, menjaga martabat orang lain, menghormati diri sendiri, membesarkan yang kecil, menjaga kebesaran bersama. Tidak etnosentris, karena kita adalah dunia. Gambaran di tempat yang jauh tentu berbeda dengan yang di sangat dekat. Jelas untuk dihayati, diangkat, tidak untuk diangkat-angkat. Juga mengingatkan begitu banyak hal harus diamati dengan cermat. Termasuk cerita dan visualisasi bidadari di tempat yang jauh dan di sangat dekat. Mengapa bidadari di tempat yang jauh bersayap? Mengapa yang di sini pakai selendang? Mengapa di sana berupa makhluk yang dianggap-anggap? Sedangkan di sini manusia biasa, bukan bayang-bayang. Tentu yang di sini karena sangat dekat dengan sumber peristiwa. Karena memang peristiwanya di sini, di tanah bumi Nusantara Indonesia. Peristiwa itu adalah letusan Gunung Krakatau yang pertama-tama. Letusan gunung yang mengakhiri zaman es dan mengakibatkan banjir semesta. Manusia hampir punah. Tinggal sebagian amat sangat kecil sekali. Di antara yang tersisa sedikit itu lalu ada yang berdiaspora. Sebagian yang lain sudah barang tentu tetap tinggal di sini. Di antara yang berdiaspora ada yang ribuan tahun jadi bangsa pengembara. Bidadari bersayap itu tentu terlahir dari kesaksian. Kesaksian pengembara dalam kenangan dan memori lintas masa. Kenangan tentang
taman kebun tua yang tetap jadi impian. Cerita tentang tanah asal di timur yang jauh itu memang ada dan menjadi misteri, atau bisa juga dimisterikan. Ada dan isyarat-isyaratnya bisa dibaca dan diterjemahkan. Disitulah bidadari manusia biasa dan berselendang berada. Taman kebun tua itu adalah tanah bumi Nusantara Indonesia. Wahai para pemulia kemerdekaan, hikmah dan kebijaksanaan, telah terhampar pasal-pasal pemahaman peta riwayat. Mungkin sudah lama mengalami bias rasa dan keraguan-raguan. Saatnya bangkit, meningkatkan peran, menyampaikan nasihat-nasihat, kemuliaan dan keluhuran di Taman Kebun Tua. Begitulah adanya sejak zaman dulu kala. Siapapun masuk, lebur, membaur dalam luasnya ruang jiwa budaya bumi Nusantara Indonesia, tempat asal di timur jauh yang nyata. Orang datang bukan untuk menempati rumah kosong, lebih-lebih lagi membangun rumah di tanah tak bertuan. Waspadai referensi manipulatif yang omong kosong. Yang benar itu pulang kampung dengan baik dalam rengkuhan kedamaian. Pulang dengan adab dan tahu adat. Mencebur, berbaur dalam kolam besar akulturasi. Hingga suatu saat ada yang membawa kerusakan berat. Ketika orang pengembara dari tempat yang jauh datang kemari, gerombolan pengembara Arya bermaksud pulang. Pulang tanpa adab dan tak tahu adat tanah asal. Kesombongan, arogansi, diangkat tinggi tak alang kepalang. Abai terhadap tata krama, kemuliaan dan keluhuran yang universal. Lalu apa akibat yang terjadi atas mereka? Pada akhirnya terusir semua, habis tak bersisa. Inilah pula tanda yang tak layak dinafikan. Ingat saudara, kesombongan, arogansi akan tergulung oleh kemuliaan dan keluhuran. Salam bahagia.